Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Anak-anak semuanya. semuanya. Nggak apa-apa ya, Bapak ucapkan selamat pagi biar kalian tetap semangat ya. Semangatnya semangat pagi gitu kan. Oke, baru 20 orang yang bergabung tidak apa-apa sambil jalan saja. Ya, waktunya sudah jam 9 lebih 42 menit. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran informatika. Masuk ke bab 3 sekarang ya, pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap senantiasa diberikan sehat yang barokah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baca doa, dimulai. Silakan kameranya dibuka semua ya. Anggap saja ini kita sedang berada di dalam kelas ya, untuk pelajaran informatika. Yang sudah bergabung silakan diisi daftar absen ya. Materi kita aplikasi pengolahan angka ya. Bab 3 pertemuan pertama sekarang. Kompetensi dasarnya adalah mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengakses. Kemudian membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Ya. Di antara kalian siapa yang sudah pernah menggunakan aplikasi pengolahan angka seperti contohnya Microsoft Excel? Siapa yang pernah? Atau yang bisa menggunakan aplikasi ini? Acungan tangan yang sudah pernah mengoperasikan aplikasi pengolahan angka seperti contohnya adalah Microsoft Excel misalkan. Siapa yang pernah? Oke, kita lanjut. Tidak ada yang... Oh, udah pernah Rafa ya? Rafa. Terus Ya, Pak, siapa sudah, lagi? Pak. Baik, Rafa. Rafa. Siapa lagi selain Rafa yang sudah menggunakan aplikasi Excel? Oke, Herbert, baik ya, Herbert. Khairi juga ya, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Aplikasi pengolahan angka ini atau biasa disebutnya dengan spreadsheet ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas yang melibatkan banyak angka ya. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai jenis fungsi untuk melakukan perhitungan ya. Perangkat aplikasi pengolahan angka ini adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka ya, berupa angka-angka. Nah, kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, kemudian pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnis ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, ya, pembuatan lembar kerja, pengelolaan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data dalam grafik. Nah, aplikasi pengolah angka juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menyajikan data seperti sort ya, yaitu pengurutan data ya. Kemudian filter ya, penyaringan data ya, chart ya, grafik, formula atau rumus dan sebagainya. Dengan fasilitas sort, data dapat dengan mudah diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, fasilitas filter memberikan kemudahan untuk menampilkan sejumlah data dari keseluruhan data yang diolah. Fasilitas chart digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah dimengerti. Nah, adapun fasilitas formula memungkinkan kita untuk mengolah data sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, fasilitas formula itu berikan kemudahan di dalam melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks ya. Ya. Jadi pengantar untuk aplikasi pengolahan angka ya seperti itu dan
kalian Bapak harapkan mencatat rangkumannya ya. Rangkumannya kalian catat dari materi ini, kemudian nanti di paling bawah ya, jangan lupa mengisi daftar Excel hadirnya di itu sini. aplikasi Ya, yang Office, paling bawah ya. Seperti PowerPoint, itu. Yang Word. yang garis-garis itu kan. Nah, baik kalau begitu kita lanjutkan ya. Ada beberapa macam jenis-jenis aplikasi pengolah angka ya. Iya, Walaupun apa tahu Excel semua cuma yang nggak tahu biasanya isinya. kita Ya, gunakan itu adalah aplikasi Excel ya. Nah, jenisnya apa saja aplikasi pengolah angka? Baik, kita kupas satu persatu ya. Walaupun tidak semuanya kita gunakan ya, yang biasa kita gunakan adalah aplikasi Excel ya, dari Office Excel. Tetapi kita coba mengetahui ya jenis-jenis dari aplikasi pengolah angka selain Microsoft Excel. Nah, pertama adalah contohnya adalah Kasprint ya, Kasprint. Kasprint ini adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source ya dan multi platform ya. Artinya kita dapat mendownload secara gratis dari internet ya dan menggunakan Nah iya masa kan aplikasi bilang garis-garis yang pengolahan buat ini tulisan ya kecil itu adalah namanya secara bebas ya, menggunakan secara bebas. Jadi kita tidak perlu membeli ya. Sebenarnya yang kita gunakan selama ini seperti contohnya aplikasi Microsoft Excel itu kita harusnya membeli ya. Itu tidak open source ya. Nah, tapi kebanyakan kita menggunakannya dengan crack ya atau dengan banyak digunakan misalkan menggunakan aplikasi yang bajakan seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah Star Office Calc ya. Ini Star Office Calc ini merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Star Office Calc ini adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat multi platform, yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux ya, Solaris, Unix dan Windows ya. Jadi ini bisa digunakan di beberapa sistem operasi ya. Nah, kalau kita kan biasanya menggunakannya adalah Microsoft Windows ya. Nah, tetapi tidak serta-merta kalau kita menggunakan Microsoft Windows terus ada Microsoft Office-nya gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau mau menggunakan aplikasi pengolah angka, maka kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Open Office Calc ya. Nah, Open Office Calc ini adalah program spreadsheet yang dapat digunakan untuk membuat daftar, memelihara rekod, dan menganalisis data. Open Office Calc dapat digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet ya. Kemudian menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik ya. Nah, dokumen Open Office Calc disebut spreadsheet. Nah, pada saat membuka spreadsheet baru nanti akan disediakan 3 sheet ya, yaitu sheet 1, 2, dan 3. Nah, kita dapat menambahkan atau mengurangi spreadsheet yang ada ya. Nah, ini kalau kalian misalkan kalau untuk mengetahui lebih lanjut tentang Open Office Calc ini, kalian bisa membuka di www.opensource.org. Seperti itu ya. Nah, kemudian penggunaan dari open source ini ya, dari Office Calc ini itu mudah, fiturnya lengkap dan kompatibilitasnya luas serta harganya juga lebih relatif murah ya, seperti itu. Jadi tetap ini juga membeli ya, untuk ini membeli ya untuk Open Office Calc ini ya. Ini kemudian bukan hanya itu, dokumen yang dibuat dengan Open Office ORG juga ini relatif aman dari serangan virus ya, yang menjadi poin tersendiri untuk menarik perhatian pasar. Kemudian ditambah lagi tidak hanya dapat berjalan di atas Windows ya, tetapi juga dapat digunakan untuk operasi sistem yang lain, misalnya di Linux ya, seperti itu.
Jadi dengan banyaknya penggunaan OpenOffice ORG Cloud ini, aplikasi ini telah menjadi pesaing bagi Microsoft Office Excel ya yang sering kita gunakan. Nah, dokumen yang dibuat dengan menggunakan OpenOffice ORG ini ya mempunyai format ODS. Jadi kalau misalnya ada misalkan ada file namanya daftar siswa titik ODS. Nah, itu berarti udah dipastikan itu adalah menggunakan OpenOffice Cloud seperti itu. Nah, tetapi juga dapat disimpan ya selain Office ORG apa format ODS bisa disimpan juga dengan format yang lainnya ya seperti di sini XLS juga ternyata ada ya dalam format XLS seperti itu. Nah, ini ya tadi seperti Bapak sampaikan ternyata ini bisa juga disimpan dalam bentuk XLS ya atau XLXX ya gini. Ini yang kalau bedanya kalau XLS itu Excelnya menggunakan 2003 aplikasinya ya, aplikasi Office 2003 ke belakang dan sebelumnya ya, sedangkan yang formatnya XLX ini LXSX ini adalah 2007 ke sini ya, seperti itu formatnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya mengenai aplikasi ini ya OpenOffice Cloud ini bisa kalian buka di www.openoffice.org ya. Nah, dan bisa di-download di sini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dengan apa? Yang selanjutnya adalah Genome Office atau Gnumeric ya. Nah, ini merupakan aplikasi pengolah angka yang terdapat pada sistem Linux. Jadi kalau kalian menggunakan Linux ya yang bukan Microsoft Windows, ini akan ditemui ya aplikasi ini ya. Nah, aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi sistem pengolahan angka lainnya ya. Nah, Gnumeric ini dilengkapi dengan fitur standar aplikasi pengolahan angka seperti misalkan fungsi search, filter, dan chat ya. Nah, aplikasi ini jarang digunakan di masyarakat Indonesia ya karena sistem Linux-nya sendiri yang jarang digunakan ya. Kalau kita kan menggunakannya pada umumnya gitu ya, menggunakannya itu Microsoft ya, Windows ya, dari Microsoft ya, menggunakan operasi sistemnya Windows dari Microsoft. Nah, sedangkan ini menggunakannya sistem operasinya menggunakan Linux ya. Linux ini jarang sekali digunakan seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya untuk mengetahui lebih lanjutnya tentang aplikasi ini ya, Gnumeric ini bisa dibuka di www.genome.org ya, seperti itu seperti yang tertulis di layar kalian. Nah, selain itu ya aplikasi ini juga, nah kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Abacus ya, Abacus. Nah, Abacus ini adalah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Awalnya Abacus dikembangkan sebagai proses mahasiswa pada Universitas IST Portugal ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Lotus 123. Ini merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM ya. Ini pada tahun 1980-an ini ya, udah lama sekali ini. Ya. Nah, jadi Lotus 123 ini dikeluarkan dalam satu paket bersama aplikasi Office yang lain ya, dikenalkan dengan namanya itu adalah Lotus Smart Suite. Nah, merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS ya. Nah, namun perkembangannya program Lotus ini mulai digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Ya, jadi pada waktu itu dikeluarkan untuk Windows ya. Yang tadinya dikhususkan untuk IBM lalu dikeluarkan untuk Windows. Seperti itu ya, dan digunakan pada era tahun 1980-an. Nah, kemudian yang selanjutnya aplikasi pengolah angka yang sekarang biasa kita gunakan adalah Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Microsoft Excel ini ya merupakan aplikasi pengolah angka yang sangat populer di kalangan masyarakat kita di Indonesia ini ya. Nah, karena hampir semuanya menggunakan aplikasi pengolahan angkanya dengan Excel.
Seperti itu. Ini dibuat oleh Microsoft Corporation sama dengan Microsoft Windows yang digunakan yang kita gunakan untuk sistem operasi komputer ya. Nah, walaupun kita menggunakan Microsoft Windows ya untuk operasi sistemnya, tetapi tidak serta-merta ada Microsoft Office Excel ini ya. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu ya, karena tidak serta-merta ada di dalam komputer ketika diinstal OS-nya seperti itu. Nah, seperti halnya aplikasi pengolah angka, pengolah kata ya, seperti misalnya Word ya, aplikasi pengolah angka Microsoft Office Excel ini berkembang pada versi satu ke versi lainnya yang lebih tinggi ya, dan ini perkembangannya ini ya selalu diikuti oleh perkembangan fitur dan kemudahan pengoperasiannya seperti itu ya. Nah, tentu saja perkembangan tersebut kan disebabkan oleh banyak faktor seperti misalnya kepuasan pelanggan, persaingan dengan perusahaan lain gitu ya, dan pengenalan fasilitas khusus yang yang menjadi ciri khas aplikasi ini. Nah, yang membedakan pada hasil daripada atau bentuk bentuk filenya ya, dari versi-versi Excel sebelum 2003 ya, itu mempunyai format XLS ya. Jadi seperti yang tadi sempat Bapak sampaikan, misalkan kita punya filenya file siswa misalnya. Nah, kemudian file siswa tersebut namanya file siswa ya dalam bentuk Excel. Nah, itu kalau menggunakan versi 2003 di belakangnya itu menggunakan kodenya itu XLS ya. Jadi file siswa XLS gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan atau dibuatnya itu dengan menggunakan Microsoft Excel versi 2007 ke sini ya, jadi terbaru dari 2007 ke sini ya, itu akan belakangnya itu XLX ya, XLSX maaf. Seperti itu formatnya ya. Jadi misalkan kalau nama filenya file daftar siswa, maka belakangnya daftar siswa titik XLSX gitu. Kalau sudah Excel versi 2007 ke sini ya, seperti itu. Namun dokumen tersebut juga dapat kita simpan dalam bentuk format yang lain ya. Misalkan XML, HTML, TXT, CSV ya, dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Dari Excel 2000 dari Excel ini ya, dari Office, dari Microsoft Excel ini. Bahkan di Save As kita bisa untuk PDF juga gitu ya, dengan PDF. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang sudah Bapak jelaskan? Kelebihannya misalnya yang pertama dari Kasprint ya. Kelebihan yang pertama untuk Kasprint itu tampilannya dilengkapi dengan menu dan tombol-tombol sehingga mudah digunakan. Kemudian dilengkapi fitur-fitur untuk pengolahan angka dengan berbagai kemudahan. Kemudian mampu melakukan perhitungan lebih dari 100 fungsi ya. Kemudian juga mampu mengurutkan angka dan dalam satu dokumen itu mampu membuat banyak lembar kerja dan banyak tabel. Nah, lalu kekurangannya apa sih dari Kasprint ini? Kekurangannya adalah tidak mendukung format aplikasi beberapa perangkat lunak pengolah angka lainnya ya. Jadi ini berdiri sendiri ya, tidak bisa misalnya dibuka dengan aplikasi pengolah angka yang lain ya. Jadi kalau buatnya pakai Kasprint, maka Kasprint lagi ketika membukanya harus menggunakan aplikasi ini lagi. Seperti itu. Nomor 2 itu adalah Star Office Calc. Nah, ini kelebihannya ya. Pertama adalah kemampuannya untuk mengenali dan mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembar kerja dan membantu penggunaannya untuk membuat grafik dari data tersebut sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan orang lain ya. Nah, kemudian selanjutnya dapat mengkonversi file yang dihasilkannya menjadi dokumen Microsoft Excel. Jadi dari Star Office Calc ini bisa dihasilkan ya dokumen dalam bentuk Microsoft Excel ya. Jadi ini sudah bisa dibuka dengan pengolah angka yang lain ya, seperti dengan Microsoft Excel. Lalu kekurangannya apa sih dari Star Office Calc ini? Nah, kekurangannya adalah aplikasi ini tidak selengkap dengan Microsoft Excel gitu ya. Jadi tidak lengkap seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah Open Office Card. Ya, Open Office Card. Nah, ini aplikasi open source alias ini ya, aplikasinya open source alias gratis ya. Nah, untuk Open Office Card ini gratis ya. Jadi kita bisa mendownload dan menggunakannya secara gratis. Nah, kemudian bisa menyimpan dokumen dalam bentuk PDF. Nah, kemudian menyimpan file dokumen yang dihasilkan dalam format open dokumen ya, XML, sehingga dapat dibuka di aplikasi yang bukan pengolah kata saja ya, tetapi juga dapat dibuka di aplikasi open dokumen yang lain. Nah, kemudian menyimpan file dokumen dalam format yang dapat dibuka dan diedit oleh Microsoft Excel ya. Kelebihannya itu. Lalu kekurangannya apa sih dari Open Office Card? Nah, kemampuannya terbatas ya dalam pengaturan chartnya. Kemudian pengaturan kertasnya pada Open Office Card ini tidak sesuai dengan hasil cetakan. Jadi kalau misalkan setting ya, ini seperti ini, ukurannya ternyata setelah dicetak itu berbeda. Nah, itu kekurangannya ya. Kemudian dalam membuat sebuah kolom atau baris baru itu pada pada merge cell-nya, maka akan terjadi pesan notifikasi, selalu dihasilkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah aplikasi Genome Office atau Genameric ya. Nah, ini kelebihannya memiliki 95% fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel ya. Jadi hampir 95% fungsi yang ada di Microsoft Excel itu ada juga di Genameric. Nah, kemudian mencetak lembaran kerja dengan format tertentu dan dilengkapi dengan header. Jadi kalau misalnya ada kalian misalnya membuat beberapa halaman, kemudian judulnya sama, itu tidak perlu menulis lagi ya. Jadi dengan header tadi ya, sekali menulis nanti di setiap halaman akan muncul. Itu kelebihan selanjutnya. Kemudian dapat menggunakan format file XML ya. Kemudian perangkat lunak ini bersifat open source bersifat open source dan dapat digunakan secara bebas ya. Lalu kekurangannya apa? Aplikasi ini memerlukan banyak memori ya, banyak RAM dan prosesor yang besar ya pada CPU-nya ya. Kemudian selanjutnya adalah Abacus. Abacus ini kelebihannya ya, fungsi-fungsi standar termasuk fungsi statistik matematika. Ya, keuangan dan juga interface berbentuk menu yang memudahkan pengguna menyalin persamaan. Kekurangannya apa? Lembaran kerja banyak namun jumlahnya dibatasi oleh keterbatasan atau ketersediaan pada memori komputer. Kemudian Lotus 123. Ini kelebihannya kompatibel dengan teks fungsi, rumus, dan grafik dari Excel. Nah, fungsi-fungsi analisis yang kompatibel dengan Excel dan mengcopy dapat memindahkan lembaran kerja, kemudian fasilitas MATLAB berfungsi membuat rumus dengan lebih mudah dan cepat, dan kelebihan lainnya adalah dapat menggunakan baris sampai dengan 65.000 baris. Itu kelebihan daripada Lotus 123. Sedangkan kekurangannya perangkat lunak ini tidak terkenal seperti Microsoft Excel ya. Jadi kalau Microsoft Excel ini kan terkenal sebagai program pengolah angka walaupun pada terkenal ya. Sedangkan Lotus 123 ini ya terkenalnya pada waktu dulu pada tahun sekitar 1980-an ya. 80 90 seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Microsoft Excel yang sering kita gunakan saat ini. Ya. Kelebihannya dari Microsoft Excel itu mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris ya dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Jadi dalam satu sheet ini bisa menampung jawaban 1 juta responden ya kalau misalnya menggunakan kita misalnya Bapak selalu menggunakan form Google ya. Nah, itu bisa menampung 1 juta anak dan 16.000 jawaban pertanyaan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin membuat pertanyaan 16.000, nyampe ini bisa menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kelebihan lainnya Microsoft Excel ini punya format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar ya software data entry itu ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca oleh Excel ya. Jadi jika dibutuhkan kita bisa konversi balik ya dari Excel ke software statistik yang lainnya. Nah, kemudian Microsoft Excel juga kelebihannya ini mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap
ya, sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Demikian ya. Nah, kemudian selanjutnya kelebihan dari Microsoft Excel itu dengan pivot tables ini, pivot tables ya, kita bisa kerja lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencana itu bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk ya. Jadi kita buat dulu gitu ya. Ininya apa namanya? Layoutnya ya. Kemudian setiap ada data masuk otomatis pivot table ini akan merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih kekurangannya dari Microsoft Excel? Nah, pertama, software pengolah kata ini berbayar. Sebenarnya berbayar loh. Sering kita kan suka membeli aplikasinya ya 35.000 CD-nya. Itu sebenarnya menggunakan yang bajakan ya, bukan yang asli crack gitu ya. Jadi nah itu sebenarnya yang selama ini kita gunakan ya, kecuali memang kita membeli langsung ya dari apa namanya Microsoft Corporation-nya ini ya yang menjual Office ya, dan membayar ya, kita membayar. Kemudian kekurangan selanjutnya, aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM ya dan prosesor yang besar. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom jawaban pertanyaan atau membuat filter respon, kita harus membuat rumus Excel ya, baik rumus matematika, logika ya, ataupun teks. Jadi banyak orang yang tidak suka dengan ini karena tidak seperti di SPS misalkan ya, kita dengan mudah untuk melakukan filter atau pengkategorian jawaban baru ya. Oke, ini yang bisa Bapak sampaikan saat ini tentang pengantar dalam bab 3 ini ya, untuk pengantar bab 3 tentang aplikasi pengolah angka ya, sebelum nanti masuk kita ke apa namanya belajar tentang pengolah angka ya, atau kita fokusnya nanti kepada Excel misalkan ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada. Baik. Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik, kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa Allah berikan sehat barokah. Amin. Ya, dan tentunya ilmu yang bermanfaat ya. Ya, kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai untuk pembelajaran virtual informatika pertemuan pertama pada bab 3 ini ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Selamat siang. Silakan bisa langsung live.